Ya, saya ngebayanginnya kalau misalkan mereka udah agak gede, lucu nih kalau misalkan udah bisa ngeliat sapi yang mana, kambing yang mana, tapi sekarang ternyata masih belum ngerti. Jadi ya udah kita aja yang pilihin. Ya udah jadi sapi untuk buat nanti dipotong di pesantren bagi-bagi. Udah kalau terima langsung. Tapi nanti kayak udah gede kayaknya ikutin mereka ini, kambing, nanti mungkin kambingnya dikira boba. Berapa ekor lo? Bulan ini? Yang udah sih sejauh ini baru satu sapi 1 ekor, mungkin dari pribadi dan juga bareng dengan keluarga. Ternyata teman-teman juga banyak yang nitip untuk dipotong, ada yang sapi juga, ada yang kambing juga. Tapi kan yang seminimalnya itu sekeluarga 1 kambing. Nah, dulu pengen dilebihin, kira ya sapi. Ini kurbannya udah di mana? Di sana, di Silapan, di belakang rumah di sekolah. Biguan, B-nya di lebah, Biguan Islamic Homeschooling. Kok makna berkurban bagi provinsi seperti apa? Kurban itu ketika kita bicara ngelakuin satu amalan yang akhirnya para nabi Allah juga banyak yang berkorban sedang ada yang menyembelih putranya sendiri, kita dan segala macam. Itu kan untuk bertakwa. Dan bertakwa itu kata Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Jadi justru dengan akhirnya kita terbiasa mengorbankan sesuatu untuk Allah, justru itu jalan paling mudah untuk cepat bahagia. Jadi bahagia itu bukan kita pengen apa langsung terpenuhi semuanya. Karena makin kita punya segala-galanya nggak ada Allah, pasti kamu juga. Buktinya pada maling negara udah pada kaya juga tetap Allah juga. Tapi kalau justru terbiasa berkorban untuk Allah, makin nggak banyak alasan untuk bahagia. Bahagianya cuma satu, Allah suka, dia bahagia. Jadi itu melatih jiwa banget sih sebetulnya untuk melatih berkorban. Makanya kita lihat Nabi-Nabi Allah, pahala banyak, dosa nggak ada, ujian berat banget. Tapi kok tetap berkorban banyak sekali untuk orang lain jadi orang baik. Dan terbukti mereka nggak pada buntung, nggak pada sedih. Malah justru mereka adalah orang-orang paling bahagia dan paling banyak bahagia orang. Karena memang ternyata begitu lah. Makin dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, lagi dekat sama yang punya dunia. Tapi kalau di sendiri ada tradisi menyambut lebaran mungkin seperti apa nih? Kalau lebarannya udah ada ya paling kita mah kumpul keluarga aja sih. Makan-makan, saling doain, maaf-maafan lagi, yang sebisa mungkin gak cuma di hari besar aja, justru harus sesering mungkin, ada salah segera. Tapi nggak ada yang gimana-gimana, paling kumpul biasa, silaturahmi dijaga, karena kan kemana-mana keluar kesana sini ceramah, ya orang tua punya hak atas diri ini untuk ya nyenengin mereka gitu. Karena nanti kesana yang ngebayangin kalau udah kayak papi, mami, nanti anak-anak udah pada nikah, ya apalagi ada yang diharapin kecuali anak cucu pada datang. Jadi ya isi udah bisa nyenengin papi, mami. Tapi biasa kalau jadi sekarang untuk lebaran di bulan ini apa sih yang paling ditunggu? Misalnya tunggu kita kayak excited misalnya lebaran. Saya cukup doyan kambing, jadi kan nanti bakal dimasak, ada doyan enak aja makan. Dan kerasa bedanya karena kalau misalnya kita datang beli ke restoran udah beli duduk makan aja, nggak ada vibes ibadahnya, nggak ada nilai pahalanya lah gitu. Tapi kalau ini kan kita beli yang dimakan cuma sedikit tapi akhirnya kenyang jauh lebih banyak orang. Jadi entah gimana rasa kenyangnya itu pasti beda karena ada nggak yang kenyang nggak cuma perut kita sendiri, yang lain kelaparan, tapi kita kenyang orang lain juga. Ini persiapan ini nggak sih baju bikin barang sama pada bisnis kayak Baju apa biasa lebaran kan? Kalau baju itu saya udah biasanya. Saya jenis yang kalau di lemari ada yang paling atas itu yang saya ambil. Jadi ya ribet gitu ya, tapi kalau misalnya dan mereka sebut wanita juga bukan ribet ya, tapi lebih karena pengen selalu orang-orang yang biasa yang selalu terlihat baik, jadi pasti dipilihin. Ini baju warna apa semua tema pilih itu baju anak-anak tadi dipilihin mana yang dijahitin, disesuaikan ukurannya ya supaya ya lancar aja. Oke.